Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadal muhtaramin, para alim, para kiai, punyai, wabil khusus yang saya hormati Ketua Presidium Nasional KPT Profesor Dr. Maskuri Bakri, Sekjen IKPT yang saya hormati Ustadz Haji Ahmad Roziki LCMHI, para pemateri yang saya hormati Profesor Dr. Nurholis Setiawan, yang saya hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, yang saya hormati Dr. Antus Latiful Khuluq MA PSW PhD, para dzurriyyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya hormati, bersama kita ada Kiai Haji Abdul Hadi, para pengurus IKPT yang saya hormati, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim. Ini acara bedah buku. Nah, ini saya tunggu-tunggu IKPT bedah buku ini. Jadi ini buku berawal dari satu tulisan-tulisan, satu rangkuman ikhtisar mengenai bagaimana perjalanan Hadratus Syekh di dalam mengampu Pondok Tebu Ireng. Di perjalanan yang sangat panjang, cerita dimulai dari ketika beliau masih di Mekah. Beliau di Mekah itu di usia masih 20, 21, 22 sampai kembali di usia 28, mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di usia 28. Dan beliau mendirikan Pondok Tebu Ireng di lokasi yang sekarang ini karena semangat perjuangannya yang sudah luar biasa. Jadi sejak di Mekah itu beliau itu mengikuti perkembangan politik dunia. Islam itu pada saat itu semakin melemah. Dengan semakin melemahnya Turki Utsmani. Nah, itu mengkhawatirkan memang. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan umat Islam? Nah, itu kemudian banyak diskusi-diskusi di Mekah, termasuk Hadratus Syekh. Nah, ini harus ada perjuangan untuk mempertahankan Islam supaya tidak tumbang. Dan memang sudah nampak bagaimana melemahnya Turki Utsmani itu di akhir abad 19. Nah, itu oleh sebab itu Hadratus Syekh pada saat di Mekah sebelum kembali ke Indonesia, beliau bersama dengan 6 orang yang lain, 6 orang sahabatnya, bertuju berikrar di depan Multazam untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi negaranya masing-masing. Jadi ini semangat pemuda pada saat usia-usia di antara 26-27. Nah, kembali ke Indonesia, mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng itu di lokasi yang sekarang ini. Nah, ini lokasi yang bagi orang lain barangkali yang menakutkan karena berhadapan langsung dengan kemaksiatan yang lokasinya ada di pabrik gula. Jadi ini mendirikan pondoknya aja di sini ini sudah sesuatu yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Ini sudah perjuangannya sudah nampak memang dari awal ini suatu perjuangan. Nah, perjalanan panjang banyak yang kemudian kita bisa ikuti dari perjalanan-perjalanan itu. Yang terang pada saat saya
diminta gusola. Akhirnya saya menggantikan beliau di tahun 2020. Bulan berikutnya di bulan Maret itu COVID, lockdown. Nah saya baca-baca, karena lockdown itu ya nggak ada acara, nggak ada kegiatan. Ini asalnya sedih saya, ini pondok sepi semuanya. Ini saya kadang-kadang di masjid itu berjamaah berlima gitu, sedih betul ya. Tapi saya pikir ya ini harus saya melakukan sesuatu. Maka kemudian saya ambil buku-buku apa yang bisa saya baca. Saya ingin tahu apa sih yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh. Nah akhirnya alhamdulillah mulai sedikit meraba. Jadi itu pun baru meraba. Maka kemudian saya undang yang lain, kita bentuk tim pengkajian yang namanya Tebuireng Institute yang diketuai oleh Pak Roziki ini. Nah itu di situ saya mulai pelan-pelan, saya bersama-sama yang lain, rame-rame ini mikirnya rame-rame. Nah, kemudian saya mulai terbayang ada sesuatu yang besar yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh. Nah saya belum tahu apa itu, tetapi ini pasti sesuatu yang besar, karena saya itu juga di samping apa yang saya rasakan, ada pengasuh pondok yang cukup sepuh. Sekali waktu telepon sama saya, ini Tebuireng tuh mau kemana? Nah, saya bilang Tebuireng nggak kemana-mana, jangan bercanda, ini serius. Tebuireng tuh mau kemana? Nah, saya mulai dia serius, saya juga serius. Rupanya kita ini ditungguin orang. Jadi ada sesuatu di Tebuireng itu yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh, yang ditunggu orang banyak. Nah saya pikir apa ini? Dari sisi keilmuan, maka kemudian beberapa kali saya sampaikan, mungkin dari Unhas ada yang di sini. Beberapa kali saya sampaikan, Unhas itu kalau mau penelitian di sini sumbernya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di sini sumbernya. Nah akhirnya kemudian saya menerima berita bahwa Ustadz Abdul Somad itu disertasinya itu mengenai Hadratus Syekh. Nah baru saya mulai mikir, nah kan bener, ini pasti ada sesuatu yang penting yang ada di Tebuireng ini. Ustadz Abdul Somad itu nggak pernah ke Tebuireng, tapi mampu menyusun disertasi mengenai Hadratus Syekh. Begitu jernih, begitu detail, dan sangat-sangat ilmiah. Dan malah sekali waktu Ustadz Abdul Somad itu ke sini pada saat itu acara perkawinan, saya diminta doa, datang lagi ke sini. Nah kemudian kalau sekedar silaturahim aja ya percuma. Nah, bilang kalau enggak dibikin aja halakoh. Nah, akhirnya dibuatlah halakoh membedah disertasi Ustadz Abdul Somad. Nah itu ilmiah sekali. Saya kebetulan pada saat acaranya saya berangkat haji, jadi saya nggak ikut. Tapi nampaknya cukup bagus apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu. Dan itu saya mulai terbayang pemikiran Hadratus Syekh itu, ini sesuatu yang sangat besar. Dan perjalanan Tebuireng Institute hampir 2 tahun belum bisa menyimpulkan apa-apa. Rasanya ini udah capek juga ini Tebuireng Institute ini 2 tahun. Nah, saya pikir saya lihat-lihat bukunya Mbah Hasim itu, bukunya Hadratus Syekh itu di belakangnya itu biasanya dituliskan, buku ini selesai aku tulis menjelang subuh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah dari situ saya urut aja. Nah baru saya kaget, tuh ini pergerakan. Buku ini semuanya mendukung, memotivasi satu pergerakan. Nah baru kemudian mulai disusun. Tahun 1921 nulis Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tahun 1925 menulis Adabul Alim wal Muta'alim, tahun 1930 menulis Mawaid, tahun itu dan lain sebagainya. Dan itu karena
ada kondisi-kondisi di mana beliau harus menulis itu. Jadi nggak ada buku beliau itu yang pengembangan keilmuan itu nggak ada. Ada buku tipis, Dhaul Misbah. Balik ini buku kok tipis gini. Kalau ini keilmuannya, masa Mbah Hasyim tuh nulis menuangkan keilmuannya kok di buku yang ya tipis sekali. Itu mengenai perkawinan. Saya baca di mukadimahnya, buku ini aku tulis karena melihat banyak masyarakat yang tidak paham mengenai hukum-hukum perkawinan. Oleh begitu saya telusuri, nampaknya rupanya hukum perkawinan itu adanya di kitab yang tebal-tebal. Oleh karena itu aku tuliskan buku ini supaya mempermudah masyarakat untuk bisa memahami hukum-hukum perkawinan. Jadi beliau itu menyederhanakan. Tulisan-tulisannya itu menyederhanakan. Kalau kita kaji ya nggak ketemu makin sederhana. Nah, kemudian kalau kita melihat sejarah, rupanya di tahun 1925 pemerintah Belanda itu mau memberlakukan ordonansi, 2 ordonansi. Satu ordonansi mengenai perkawinan, satu ordonansi mengenai guru liar. Nah, untuk menanggapi ordonansi Belanda itulah beliau menuliskan Dhaul Misbah itu. Jadi semua tulisan-tulisan itu merespon kondisi yang ada di saat itu. Dan itu biasanya kondisi-kondisi yang mana dampaknya akan menjadi terpecahnya umat Islam. Nah, makanya saya lihat tuh, ini berarti beliau itu menjaga jangan sampai umat Islam ini terpecah-pecah. Nah, akhirnya sampailah kepada tahun 1937. Dari tahun 30 menanggapi ordonansi Belanda, beliau mengumpulkan semua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Semuanya kumpul di Tebuireng. Jadi ini masih belum ada wadahnya, masing-masing organisasi ini bergerak sendiri-sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, ini sejak tahun 1912 itu ada modernisasi yang membuat pemikiran yang sampai akhirnya banyak organisasi baru. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Azhari El-Bahri. Ini tesisnya mengenai bagaimana sikap Hadratus Syekh terhadap syarikat Islam. Nah, itu potensi perpecahan umat Islam di saat-saat itu. Dan akhirnya semuanya sejak tahun 30 itu pengajian-pengajian diadakan di Tebuireng sampai akhirnya tahun 37 semua sepakat membentuk Federasi Majelis Islam A'la Indonesia yang menaungi, yang awalnya hanya 7 organisasi, tapi segera berikutnya lagi bergabung sampai kemudian 13 organisasi Islam yang ada di Indonesia, dan NU bergabung setahun setelah itu. Setelah semuanya stabil, kemudian NU bergabung tahun 1938. Itu yang menarik yang saya melihatnya, bahwa ini pergerakan untuk menjaga umat Islam dari munculnya adanya perpecahan. Jadi akhirnya berhasil di tahun 1938. Ada kolega-kolega dari Habaib, akhirnya ikhtisar yang saya buat, saya tulis itu nyampe ke Habib Umar. Nah, Habib Umar itu begitu melihat bahwa ada kegiatan atau gerakan Hadratus Syekh itu untuk menyatukan umat Islam, nah, maka beliau kemudian istikharah. Hasil istikharahnya, saya akan ke Tebuireng. Nah, itu kemudian beliau datang ke Tebuireng ini. Acara yang lain terserah, tetapi saya mau ke Tebuireng. Maka di sini diacarakan mulai dari di Masjid Istiqlal, kemudian di mana-mana. Tetapi intinya beliau, saya mau ke Tebuireng. Nah, itu akhirnya di sini yang tadinya kita tertutup, kita batasi 1.500 undangan saja, tapi akhirnya
begitu banyak yang datang, dan alhamdulillah itu semuanya karena keikhlasan, karena semuanya ingin sesuatu kebaikan, maka semuanya berjalan lancar, tidak ada satupun acara-acara yang yang menjadikan kita repot. Dan itu respon dari internasional pertama kali adalah dari Habib Umar dari Tarim. Itu yang sebetulnya saya juga kaget, beliau responnya sampai situ. Saya tadinya cuma mengharap bahwa ini ada penyatuan umat Islam, tapi begitu direspon begitu serius dari Habib Umar, ini luar biasa ini. Nah, maka oleh karena itu Habib Umar aja merespon. Nah, ini mudah-mudahan IKPT responnya nanti lebih jauh lagi. Nah, ini jangan sampai nanti di luar sana sudah berkembang, di sini masih ketinggalan. Dan ini nanti tanggal 28 bedah buku di UNER, pasca sarjana UNER. Saya belum dengar dari Unhas. Mudah-mudahan kalau UNER yang merespon, mungkin saya fokusnya ke sana loh nanti. Tapi belakangan saya merasakan bahwa respon dari banyak pihak muncul. Ini kemudian bertanya lebih jauh lagi, maka kemudian ini saya pikir ini hanya pintu masuk, karena masih banyak lagi yang harus kita gali dari apa sih yang sudah diwariskan oleh Hadratus Syekh kepada kita. Karena kenyataannya dari sisi keilmuan, UAS sudah membuktikan apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh itu layak untuk disusun menjadi materinya disertasi. Dan saya sudah menerima dari UNER juga datang ke sini mau bikin tesis, monggo silahkan, ada beberapa bikin tesis. Tetapi bahwa kemudian kita bisa menelusur lebih jauh lagi, ini akan kita mampu untuk merekonstruksi sejarah bahwa gerakan ini itu adalah untuk merespon satu kondisi yang muncul di dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, bahwa ada perubahan yang sangat mendasar bagi semua umat manusia, khususnya Islam, yang mana dari beberapa negara itu juga terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar, sehingga terjadi pelemahan secara sistematik terhadap umat Islam ini. Nah, ini yang perlu mungkin kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan, merekonstruksi sejarah, kemudian menjadikan menjadikan landasan apa yang harus kita lakukan ke depan lagi. Karena ke depan lagi ini kita tidak hanya menghadapi perubahan perubahan budaya saja, tetapi serangan-serangan yang mana muncul dari gadget-gadget ini juga sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita mampu untuk mencari solusi ke depan lagi supaya kita tidak kehilangan pijakan kita. Nah, mudah-mudahan ini warisan yang mana perjalanan panjang ini baru sejarahnya, belum lagi perjuangannya. Kalau saya cerita lagi nanti mengenai resolusi jihad, itu nggak tahu panjang Mang Deti ceritanya, ini nanti cari saya pembicara tunggal nanti. Jadi monggo nanti mudah-mudahan ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa kita dalami. Karena bagi saya tulisan-tulisan ini hanya pintu masuk. Monggo silakan nanti di dalam acara pada pagi hari ini ada pemikiran-pemikiran untuk melanjutkan, mengisi, melengkapi, mengelaborasi supaya menjadi satu struktur yang bisa dijadikan, bisa digunakan untuk fondasi kita di dalam kita melangkah ke depan lagi, bagi khususnya Pondok Tebireng dan secara umum keluarga besar IKPT dimanapun berada, yang mana sudah diperluas lagi oleh Presnas tadi, cabang-cabang internasional sudah mulai dibuka,
dan mudah-mudahan dengan adanya muatan-muatan ini akan lebih menarik lagi bagi semua anggota IKPT untuk bergerak lagi. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.